Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait korupsi BTS ya, yang dari waktu ke waktu semakin panas dan coba dikaitkan dengan unsur politik ya jelang pilpres yang liar ya. Diantaranya adalah dana ataupun hasil korupsi yang merugikan negara 8,32 triliun ini ya, isunya ya yang saat ini dipantah dan hanya disampaikan hanya isu ya, masuk ke kantong parpol ya. Nah, tentu saja Nasdem sebagai partainya Johnny G. Plate juga mempunyai kewajiban untuk segera meluruskan ya. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Jadi momok jelang pemilu, Nasdem minta Johnny Plate buka-bukaan korupsi BTS ya. Jadi menantang ya, supaya clear ya, tidak ada unsur liar yang justru akan merugikan koalisi perubahan atau koalisi Anies. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, kasus dugaan korupsi base transceiver station BTS 4G yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny J. Plate menjadi momok bagi Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan kasus dugaan korupsi di Kominfo itu memunculkan isu liar di publik, khususnya mengenai aliran dana menetes ke partai pimpinan Surya Paloh ini. Oleh karenanya Nasdem meminta agar Johnny J. Plate buka-bukaan soal kasus yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun itu. Kita ingin mendorong Pak Joni untuk membuka ini dan bahkan kalau perlu dia jadi justice kolaborator, ujar Ali kepada wartawan Sabtu. Ia mengatakan telah berkembang isu mengenai keterlibatan beberapa pihak dalam kasus dugaan kasus korupsi BTS. Bahkan menyebut orang dalam Partai Nasdem. Supaya tidak ada fitnah, ini kan di media sudah mulai liar, ada si ini, si itu. Nah, semua kan tidak ada, kata Ali membantah. Maka dari itu Ali berharap Johnny Plate bisa mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi tersebut agar tidak berdampak negatif pada Nasdem di pemilu serentak 2024. Mengingat dirinya adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang kini dinonaktifkan. Kan kita memasuki tahun politik, Nasdem masih meyakini betul bahwa ini murni penegakan hukum, demikian Ali menambahkan ya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait kasus Nasdem yang hingga saat ini sudah mulai panas ya. Terasa panas sehingga coba untuk dihubung-hubungkan dengan kontestasi pilpres ya, kemudian terkait dengan aliran dana itu menetes kemana, apakah benar sesuai isu liar saat ini menetes ke partai politik ya, termasuk di partainya Johnny J. Plate. Nah, jadi Ahmad Ali ya kegerahan melihat isu liar yang kadang juga sangat mempengaruhi ya, kondisi koalisi saat ini, di mana koalisi itu di saat kondisi yang tenang ya, ternyata ada hal yang mengejutkan dengan terungkapnya, termasuk juga dijadikannya tersangka Johnny J. Plate. Di saat ini semua orang membicarakan tentang kontestasi Pilpres 2024 ya, tentang siapa yang akan menjadi cawapres Anies, termasuk juga kepastian ya, koalisi perubahan untuk persatuan ini ya bisa melenggang hingga nanti pendaftaran baca pres di Oktober 2023. Nah, ini menarik gitu ya. Korupsi yang pertama memang kembali lagi mengemuka di tengah-tengah publik dan kembali mencoreng tentu saja orang ya, Nasdem termasuk juga anak buah presiden ya. Kita ketahui ya, selama periode masa kepemimpinan presiden sudah ada 5 menteri itu dicokok karena kasus korupsi ya. Nah, kelimanya ini ya korupsinya bukan tidak main-main ya, korupsi dalam jumlah yang besar. Dan juga tentu saja ini juga memperburuk ya kinerja ataupun ya muka negeri ini ya terkait penindakan ya, pencegahan dan pemberantasan korupsi.
ya, bagaimana tidak 5 menteri itu dicokok. Artinya memang dalam hal selain tidak bisa menciptakan kondisi yang berintegritas ya dalam pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi ya, dalam sistem saat ini ya, secara pemerintahan ya belum bisa untuk menghindari ya, bahkan mengurangi, bahkan meningkatkan ya integritas para pejabat publik ya. Para pembantu presiden ini menjadi lebih baik, apalagi ini mau akan selesai masa berakhir pemerintahan Presiden Jokowi ya. Kita ketahui ya, korupsi terjadi gila-gilaan ya. Dulu itu ada menteri dari PDIP, Juliari Batubara, kemudian dari PKB ada Imam Nahrawi, sebelumnya ada Idrus Marham dari Golkar ya, kemudian juga Edi Prabowo dari Gerindra, dan yang terakhir yang belum ingkrah yaitu Johnny G. Plate ya. Nah memang ini menarik gitu ya, karena mayoritas mereka yang tercokok karena kasus korupsi yang menangani adalah KPK, dan Johnny G. Plate ini justru langsung oleh lembaga yaitu Kejaksaan Agung ya. Jadi Kejaksaan Agung otomatis berada langsung di bawah perintah presiden ya, di bawah presiden. Akhirnya hal-hal yang terkait dengan isu liar, bahwasanya ini akibat ya isu politik, pilihan politik Nasdem yang sudah beralih dari koalisi istana menjadi koalisi oposisi ya, mengemuka ya. Jadi kalau kita berbicara korupsi, kalaupun korupsi itu terjadi dan melibatkan Nasdem ya, kader Nasdem sekalipun Johnny G. Plate, ya silakan proses gitu ya. Tapi kadang juga harus fair gitu ya, untuk memproses kasus-kasus yang lain yang kasusnya mengambang ya, dan belum diproses, dan mengurangi rasa equality before the law ya. Ya misalnya kasus durian itu juga harus segera dituntaskan gitu ya. Kemudian juga kasus KTP elektronik yang harusnya juga segera dituntaskan dan lain sebagainya. Nah saat ini hal yang menarik gitu ya, ketika sebenarnya ada kasus korupsi yang belum juga selesai, yaitu kasus tentang 349 triliun yang diungkap oleh Mahfud MD. Hingga saat ini belum ada kejelasan gitu ya, dan seakan hanya sebagai pemanis bibir atau hal yang untuk memeriahkan panas ya, sebagai tontonan saja ya. Ramai di awal, tetapi setelahnya kita ketahui tidak ada tindak lanjut ya, tidak ada yang dihukum ya untuk dikenakan kasus undang-undang tidak pidana korupsi ya. Dan terkesan ya, apa yang dilakukan ketika melakukan RDP, rapat dengar pendapat di DPR, itu hanya sebagai ya job saja gitu ya, tanpa menghasilkan hal yang berarti ataupun menuntaskan kasus transaksi janggal 349 triliun yang heboh ya beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang muncul lagi ya kasus yang serupa yang juga merugikan negara ya triliunan, karena 8,32 triliun, dan bisa jadi ini angkanya bisa lebih besar lagi yang tidak diungkap. Dan kembali lagi, korupsi sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini dan tumbuh subur, khususnya di era Presiden Jokowi ya. Jadi korupsi itu gila-gilaan ya, korupsi bansos ya, yang konon ya juga pernah disampaikan oleh Novel Baswedan itu nilainya sampai 100 triliun. Dan penanganannya juga terkesan hanya berhenti kepada sosok yang yang coba untuk dijadikan korban gitu ya, karena terkesan ya tidak mungkin juga ya korupsi dengan nilai yang begitu fantastis hanya dilakukan oleh segelintir orang. Bisa jadi ya angka yang besar itu masuk ke orang-orang tertentu yang tidak bisa atau tidak boleh diproses gitu ya. Jadi ini sama seperti dokumen ya yang pernah ada di penelitian, dokumen yang diungkap oleh Amin Rais ya,
menyodorkan ya, dokumen tersebut menyodorkan informasi kenapa korupsi di zaman Presiden Jokowi itu susah untuk dibongkar ya. Salah satunya adalah cara untuk bagaimana sistem untuk membentengi gitu ya, agar korupsi itu tidak bisa diselesaikan secara tuntas ya. Jadi diatur sedemikian rupa ya, kalaupun nanti korupsi menyentuh orang-orang yang penting atau orang-orang yang mempunyai power ya, maka korupsi itu berhenti dan akhirnya tidak tuntas. Nah, saat ini korupsi BTS sudah mulai mendapatkan ya panasnya ya. Panasnya itu sudah terasa, isunya sudah mulai terasa setelah Johnny G Plate itu ditetapkan sebagai tersangka ya. Muncul isu tentang aliran dana ya, menetes kemana gitu ya. Isu yang paling kuat tentu saja tidak mungkin ya, pertama kali ya, isu pertama kali yang muncul ya tentu saja dana sebesar itu ya tidak mungkin dinikmati oleh segelintir orang, tetapi yang paling masuk akal adalah di deploy ataupun dinikmati oleh secara berjamaah gitu ya. Nah, termasuk juga ya isu tentang aliran dana yang menetes ke partai-partai ya. Dan ini wajar ketika kita ketahui partai saat ini yang mencoba untuk survive ya, termasuk juga untuk membiayai ya kendaraan partai itu butuh biaya yang luar biasa besar, termasuk untuk membiayai kontestasi yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka isu tentang gosip politik bahwasanya aliran dana BTS itu mengalir ke partai-partai ya, ini juga coba untuk dihentikan ya dengan menyampaikan itu hanya gosip politik. Padahal harusnya yang bisa dilakukan untuk sedikit memberikan ya perbaikan ya terkait kebiasaan korupsi kita yang gila-gilaan, yaitu segera gitu memproses dengan setuntas-tuntasnya ya. Ingat, transaksi janggal 349 triliun itu belum kelihatan, itu hanya angka saja 349 triliun dan hanya ramai di media, setelah itu hilang dan terkesan dipakai untuk menaikkan elektabilitas ya, Sokol yaitu Mahfud MD yang sebelumnya tidak pernah didengar, sekarang coba untuk naik lagi ya dengan potensi untuk bisa dijadikan sebagai cawapres dan masing-masing baca pres yang akan berkontestasi nanti ya. Bisa jadi pasangannya Anies ya, bisa juga pasangannya Prabowo ataupun Ganjar. Nah, hal yang menarik dari Nasdem untuk menyikat isu liar terkait dana yang menetes ke Nasdem adalah Waketumnya sendiri menyampaikan perlu untuk adanya ketegasan tentang isu yang liar, bahwasanya aliran dana tersebut selain dinikmati oleh Johnny G Plate bisa juga masuk ke kantong Nasdem ya. Maka Ahmad Ali memberanikan diri untuk coba untuk mendesak ya Johnny Plate untuk membuka sebuka-bukanya terkait kasus ini, siapa saja yang menerima gitu ya. Kemudian kalau bisa sekalian jadi justice collaborator ya. Jadi ini mengingatkan kita dengan kasus Sambo, di mana itu adalah Baradae yang juga jadi justice collaborator untuk mengungkap ya kasus sebenarnya dan sekaligus segera menuntaskan kasus ini agar lebih terang benderang. Nah, saat ini masih abu-abu gitu ya, apakah benar ya aliran dana 8 triliun lebih itu masuk ke partai politik ya, yang kita ketahui itu sangat penting ya, sangat diperlukan untuk kontestasi ya pemilu kita yang biayanya luar biasa mahal ya. Maka perlu adanya ketegasan ya, termasuk supaya tidak ada yang namanya fitnah bahwasanya aliran dana itu juga masuk ke kantong Nasdem sebagai saat ini yang menjadi koalisi perubahan atau koalisi oposisi dari kekuasaan. Nah, juga ada hal yang tidak mengenakan ya, Anies juga diikut sangkut pautkan ya, bahwasanya ini juga bisa tuh ya untuk kontestasi biaya pemilu ataupun biaya politik nanti ya koalisi Anies ya.
Padahal kalau kita flashback rekam jejak kasus BTS ini terjadi sebelum pencapresan Anies ya, di 2019 ya, 2019 ya, dan Anies dideklarasikan Oktober 2022 ya, tahun lalu. Dan ini coba untuk dimainkan untuk mendiskreditkan tentu saja ya, dan perlu untuk klarifikasi dan juga pembuktian yang sifatnya real ya, apakah ini juga masuk ke kantong koalisi Anies atau tidak. Makanya kita harus benar-benar yang mempunyai kekuasaan tentu saja pihak yang terkait ya, misalnya PPATK memeriksa aliran dana yang masuk terkait yang berhubungan dengan kasus BTS ini gitu ya, dan harus diungkap sejujur-jujurnya gitu ya, karena secara wewenang ya, tentu saja yang mempunyai wewenang adalah ya pihak yang terkait, PPATK, kemudian Kejaksaan Agung juga harus melihat ini, mengungkap secara fair gitu ya, bukan karena ada desakan politik ataupun pesanan dari ya kekuasaan yang ingin mendiskreditkan ya, atau ingin mengganggu ya konsentrasi koalisi Anies Baswedan. Kita tunggu saja ke depan tentang nasib kasus BTS ini, apakah berhenti di tengah jalan atau akan dibuka luasnya ya oleh Johnny G. Plate sendiri mungkin ya, atau ada pihak yang coba untuk menyanyi ketika nanti sudah terungkap dirinya itu terlibat dalam kasus BTS ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.